Penguasa Kuil Surgawi, Bab 287. Apa, ini? Bagaimana ini mungkin? Ini tidak mungkin. Quark, Komandan Departemen Perang Singa, tercengang Departemen, dan Ular Perak. Louis ke-13 di Departemen Perang semuanya tercengang. Kekalahan besar di medan perang di luar wilayah. Departemen Perang Daxi terbunuh total, dan nasib negara hancur. Departemen Perang Dajia digerebek oleh penguasa Kuil Surgawi Wanli. Tidak hanya markas besar Departemen Perang dihancurkan, tetapi orang kuat tingkat Kaisar tingkat 9 dan 3 orang kuat tingkat 8 Kaisar yang pergi untuk mendukung juga terbunuh. Nasib nasional Kerajaan Naga kembali mendidih. Berkembang, perayaan Kerajaan Naga berhasil diadakan. Serangkaian berita buruk ini berdampak pada pikiran ratusan orang kuat di Departemen Perang ini. Luar biasa, tidak bisa dipercaya. Departemen Perang Kerajaan Naga sangat berani sehingga mereka mengadakan perayaan besar di negara mereka sendiri, tetapi mereka tidak peduli. Sebaliknya, semua kekuatan besar benar-benar dikirim dan berperang di luar wilayah. Brengsek, sialan, apakah orang-orang di Departemen Perang Kerajaan Naga ini gila? Apakah mereka tidak takut daging mereka akan dihancurkan? Apakah mereka tidak takut nasib nasional mereka akan dibungkam lagi? Gila, gila, ini benar-benar gila. Para komandan aliansi Z8 semuanya terkejut dan berteriak di dalam hati mereka saat ini, tetapi setelah mereka selesai mengutuk, mereka dipenuhi dengan ketakutan, dan ketakutan yang luar biasa. Tidak hanya Departemen Perang Kerajaan Naga, tetapi juga kegilaan penguasa Kuil Surgawi, kekuatan dominan di medan perang di luar wilayah. Tidak peduli seberapa kuat Anda, secara logika Anda tidak akan berani menyerang dan membunuh markas besar Departemen Perang yang besar, bukan? Namun, faktanya Xiao Tianz tidak hanya melakukannya. Dia tidak hanya memimpin 100 orang kuat dari Kuil Surga untuk menyerang markas besar Departemen Perang Dajia dari jarak ribuan mil, tetapi dia juga meraih kemenangan besar. Dia bahkan membunuh seorang ahli tingkat Kaisar tingkat 9 yang datang untuk menyelamatkannya, dan 3 ahli tingkat Kaisar tingkat 8. Betapa beraninya ini. Untuk sementara waktu, nama Qin Wu, Tetua Agung Kerajaan Naga, dan Xiao Tianz, penguasa Kuil Tianshan, sekali lagi terpatri dalam hati orang-orang kuat dari Departemen Perang wilayah luar, menjadikan mereka sangat menakutkan. Saat berikutnya, Panglima Departemen Perang Dajia dan puluhan komandan setingkat Kaisar terdiam saat mereka menyaksikan komunikasi video yang dikirim dari dalam area Departemen Perang Dajia. Ketika mereka akhirnya mati, orang kuat di Departemen Perang tingkat Kekaisaran tingkat 8 di Departemen Perang Dajia tidak memarahi Xiao Tianz dan Departemen Perang Longguo, tetapi menggunakan hidupnya sendiri untuk memperingatkan mereka agar tidak bertarung dengan Departemen Perang Singa. Jadilah teman, Departemen Perang Dajia, berhentilah menjadi anjing Departemen Perang Singa. Bang, pada saat ini, Kaisar Departemen Perang Dajia muncul di layar ruang konferensi tempur super besar Departemen Perang Singa. Pembangkit tenaga listrik puncak tingkat 8 meraung kesedihan dan kemarahan, dan akhirnya menghancurkan diri sendiri. Untuk sesaat, Komandan Departemen Perang Singa, Quark, mengubah wajahnya dengan liar. Orang-orang yang datang untuk bergabung dengan Departemen Perang Singa dan Departemen Perang Singa mereka sering kali bertetangga. Dan Departemen Perang Dajia selalu, apalagi, di hati Quark, Departemen Perang Dajia adalah anjingnya. Sederhananya, itu adalah pisau. Lebih buruknya, itu hanya seekor anjing. Tetapi pada saat ini, orang kuat dari Departemen Perang Dajia, yang berada di puncak Kaisar tingkat 8, sebenarnya meraung dalam kesedihan dan kemarahan. Hal ini membuat hati Quark bergetar. Setelah itu, Quark, yang mengetahui ada yang tidak beres, buru-buru menghampiri Komandan Departemen Perang Daga. Namun saat Quark hendak berbicara, Komandan Departemen Perang Dajia tiba-tiba memeluk Quark dengan dingin dan berkata, "Komandan Quark, aku minta maaf. Sekarang markas besar Departemen Pertempuran Besarku telah hancur, nasib nasional telah terputus, dan lusinan pembangkit tenaga listrik teratas di wilayah ini telah tewas dalam pertempuran. Departemen Pertempuran hebatku akan mundur dari aliansi Z8. Di aliansi Z8, aku tidak ingin semua keuntungannya, jadi aku akan mengucapkan selamat tinggal." Pada saat ini, Panglima Departemen Perang Dajia memiliki wajah yang sangat suram, dan hatinya berdarah. Nasib negara telah terputus, dan beberapa kekuatan besar telah terbunuh Departemen Perang Dajia. Jika satu hal tidak ditangani dengan baik, Departemen Perang Dajia mungkin akan dianeksasi sepenuhnya oleh Departemen Perang Singa di sebelahnya. Namun saat ini, Panglima Departemen Perang Dajia dan komandan lainnya ingin pergi, tetapi Quark tidak bisa melepaskan mereka. Meskipun Departemen Perang Dajia adalah Departemen Perang berukuran sedang, di aliansi Z8, Departemen Perang Dajia berada di urutan kedua setelah Departemen Perang Ular Perak dan Departemen Perang Elang Besi. Masih sangat kuat. Jika Departemen Perang Dajia keluar, maka aliansi Z8 hanya akan ada sebatas nama dan akan berganti nama menjadi Z7.
Apalagi setelah Departemen Perang Dajia memisahkan diri, bagaimana dengan Departemen Perang Daxi yang markas besarnya juga hancur? Apakah mereka akan pergi juga? Bagaimana dengan 3 departemen perang kecil yang tersisa? Apakah kamu akan pergi juga? Jadi saat berikutnya, Quark berhenti di depan Komandan Departemen Perang Dajia, dan berkata dengan wajah dingin, Komandan Departemen Perang Dajia, harap tenang, jangan cemas, Departemen Perang Singa kami pasti akan memberikan kamu penjelasannya. Aku pasti akan menghancurkan kuil surga dan membalaskan dendammu, jadi tolong jangan pergi. Komandan Departemen Perang Dajia menyipitkan matanya saat ini, dan kemarahan di hatinya tiba-tiba melonjak. Ya, pada saat ini, kemarahan Panglima Departemen Perang Besar hampir mencapai tingkat yang ekstrim. Apa yang terjadi? Sejak mereka bergabung dengan aliansi Z8, mereka selalu menjadi peminum sup, dan sekarang dalam waktu kurang dari sebulan, lebih dari separuh fondasi Departemen Perang Besar mereka telah musnah. Jika ini terus berlanjut, akankah dia memiliki masa depan jika dia meningkatkan upaya perangnya? Komandan Quark, kataku, manfaatnya tidak diperlukan lagi. Ayo kita pergi. Komandan Departemen Perang Daga berbicara dengan nada muram saat ini, dan saat dia berbicara, telapak tangannya sudah menempel pada pisau. Wajah Quark juga menjadi sangat muram. Rangkaian kejadian tadi membuatnya tidak punya waktu untuk bernapas. Namun, bagaimanapun juga, dia tidak bisa membiarkan orang-orang dari Departemen Perang Dajia pergi hari ini. Panglima Departemen Perang Dajia, aku juga berkata, jangan tidak sabar. Aku akan memberimu penjelasan. Quark juga berkata dengan wajah muram. Katakan padaku, keluar. Tapi saat berikutnya, ketika Quark baru saja selesai berbicara, Panglima Departemen Perang Dajia, yang tidak bisa lagi mengendalikan amarahnya, tiba-tiba mengeluarkan senjatanya melepaskan pedang di pinggangnya, dan aura puncak tingkat dewa tingkat ketiganya meledak, dan dia menghantam langsung ke arah kepala Quark. Semua orang di Departemen Perang Dajia, berikan aku seluruh kekuatanmu untuk menerobos kembali ke Departemen Perang Dajia, dan tutup perbatasan. Lawan Departemen Perang Singa, cepat. Departemen Perang Dajia mengambil tindakan dan menyerang pada saat yang bersamaan. Kata Komandan Departemen Perang Daga di belakangnya. Di dunia sekarang ini, tidak ada persahabatan antar Departemen Perang di semua tingkatan. Mereka tidak lebih dari koalisi kepentingan. Sikap Quark barusan telah berbalik melawannya. Panglima Departemen Perang Dajia sangat sedih saat ini, tapi dia tahu bahwa dia tidak bisa keluar hari ini. Tapi meskipun dia tidak bisa keluar, dia harus melepaskan wilayah Dajia lagi. Orang-orang di dalam dapat dengan jelas melihat ambisi serigala dari Departemen Perang Singa. Kamu sedang mencari kematian. Quark melihat Panglima Departemen Perang Dajia dan tiba-tiba menyerangnya. Matanya bersinar dengan tatapan tegas, dan energi hitam aneh muncul dari dalam matanya saat itu, tidak ada yang melihatnya. Saat itu, tangan kanan Quark langsung menembus dada Komandan Departemen Perang Daga. Puff, kamu, Panglima Departemen Perang Dajia tertegun. Baru saja, dia benar-benar bertaruh pada Quark itu tidak akan berani melakukannya di depan semua anggota aliansi. Mengambil tindakan terhadapnya, tapi rupanya dia membuat taruhan yang salah. Dan ketika dia melihat kilatan energi hitam di kedalaman mata Quark, dia merasakan lebih banyak ketakutan di dalam hatinya. Hanya saja hatinya telah tergores oleh Quark. Semua orang di Departemen Perang Dajia, lari. Komandan Departemen Perang Dajia berteriak lagi dengan seluruh kekuatannya. Dia meraih lengan Quark dengan kedua tangannya untuk mencegah Quark terus membunuh orang. Tapi segera setelah Komandan Departemen Perang Besar selesai meneriakkan kalimat itu, Quark tiba-tiba menamparkan kepalanya hingga berkeping-keping. Bas, untuk sesaat, semua orang di Departemen Perang Singa ketakutan dengan pemandangan di depan mereka. Quark sangat berani menyerang dan membunuh Komandan Departemen Perang Dajia. Dan sungguh, di depan semua orang, dia membunuh Komandan Departemen Perang Daga. Tidak, Komandan, Quark, aku akan bertarung denganmu. Aku anggota Departemen Perang Dajia. Bunuh Quark bersamaku. Untuk membalaskan dendam Marsal, bunuh. Departemen Perang Dajia berkata lusinan orang kuat yang tersisa semuanya marah. Marsekal mereka dibunuh di tempat oleh sekutu mereka. Untuk sesaat, semua komandan Departemen Perang Dajia yang marah menghunus pedang mereka dan bergegas menuju Quark dengan mata merah darah. Komandan Quark, kamu, hei! William dari Departemen Perang Elang Besi dan Louis ke-13 dari Departemen Perang Ular Perak juga bingung saat ini. Apakah Anda akan membunuh Panglima Departemen Perang Dajia saat ini? Ah, kamu gila. Aku tidak bermaksud melakukannya. Dialah yang menyerangku lebih dulu. Quark akhirnya sadar saat ini. Baru saja, pikirannya dipenuhi dengan kemarahan yang luar biasa. Itu hancur. Jadi mau tak mau aku membunuh Panglima Departemen Perang Daga secara langsung. Sampah. Boom. Saat berikutnya,
suara tua dan sangat marah menyebar ke seluruh aula Departemen Perang Singa. Saat berikutnya, seorang lelaki tua jangkung dengan aura tirani kaisar tingkat 9 muncul tubuhnya keluar, dan muncul di depan Quark dalam sekejap, lalu menamparkan dada Quark dengan telapak tangan, dan tubuh Quark langsung ditampar dan diterbangkan. Uff, bang! Saat berikutnya, Quark memuntahkan darah dan terbang mundur, dan tubuhnya membentur dinding seberang dengan keras. Kemudian seluruh orang tersebut muntah darah dan pingsan. Kemudian, anggota Dewan Tingkat Kaisar tingkat 9 dari Departemen Perang Singa menarik napas dalam-dalam, menoleh ke komandan yang bergegas dari Departemen Perang Dajia, dan berkata, "Maaf, kejadian itu terjadi tiba-tiba, dan saya tidak melakukannya. Tidak punya waktu, hentikan, tapi jangan khawatir, saya, Departemen Perang Singa, pasti akan memberikan penjelasan kepada Departemen Perang Dajia Anda. Prioritas utama sekarang adalah Anda segera kembali ke area Departemen Perang Dajia untuk menumpas perselisihan sipil. Oh, maafkan aku." Orang kuat tingkat Kaisar tingkat 9 dari Departemen Perang Singa menghela nafas dalam-dalam. Dia harus mengambil tindakan, Quark, pecundang ini. Bahkan jika Anda ingin membunuh orang dari Departemen Perang Daga, di mana Anda tidak bisa membunuh mereka. Mengapa kamu harus membunuhku di depan umum? Quark tidak mengetahuinya, tetapi dia, seorang ahli tak tertandingi tingkat Kaisar tingkat 9, tahu bahwa sudah ada 6 ahli menakutkan dari tingkat Kaisar tingkat 9 di Departemen Perang Dajia, yang tersebar di perbatasan Departemen Perang Singa. Di atas, begitu perang pecah, konsekuensinya tidak terbayangkan. Komandan Departemen Perang Dajia melihat bahwa ahli tingkat Kaisar tingkat 9 dari sisi lain telah muncul. Meskipun mereka ingin membunuh Quark untuk membalaskan dendam marsal mereka juga tahu bahwa mereka tidak dapat melakukannya sekarang. Jadi mereka semua mendengus dingin, berbalik dan pergi. Setelah pergi, tanpa berhenti sama sekali, mereka semua bergegas menuju perbatasan Departemen Perang Dajia secepat mungkin. Saat berikutnya, di aula konferensi tempur besar Departemen Perang Singa, Komandan Departemen Perang Daksi, yang baru saja pingsan, dibangunkan secara paksa oleh orang-orang di sekitarnya. Panglima Departemen Perang Besar Barat tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi wajahnya sangat muram. Dia memimpin sekelompok orang kuat dan bergegas keluar. Mereka ingin segera kembali. Takdir nasional Departemen Perang Besar Barat terputus, dan wilayahnya pasti sudah dalam kekacauan. Dan kemudian, 2 personel lagi dari Departemen Perang Kecil dan Menengah mundur. Akhirnya, Panglima Departemen Perang Portugis baru saja hendak mengatakan sesuatu kepada Komandan Departemen Perang Elang Besi dan Departemen Perang Ular Perak. Tiba-tiba wajahnya berubah drastis, tidak. Kinwu dan yang lainnya pergi ke wilayah Dapu kita, dan mereka tidak kembali ke Kerajaan Naga. Ayo pergi, cepat, cepat. Pada saat ini, semua orang kuat di Departemen Perang Portugis, setelah menerima pesan dari Departemen Intelijen di wilayah tersebut, juga sangat ketakutan, seluruh tubuh dipenuhi rasa takut. Saya berkeringat. Ya, mereka berbatasan dengan Departemen Perang Besar Barat. Adapun Penatua Agung Kerajaan Naga Kinwu, Penatua kedua Liu Ce, Penatua ketiga Zudi, dan Penatua keempat negara-negara berperang panjang, setelah mereka menghancurkan Departemen Perang Daksi, mereka tidak langsung kembali ke Kerajaan Naga, tetapi terus menyerang dan bunuh Departemen Perang Daksi mereka. Cepat, beritahu markas besar dan biarkan mereka berjaga. Cepat, cepat, cepat. Panglima Departemen Perang Besar Portugis sangat ketakutan, bukan karena hal lain tetapi karena hanya ada satu kaisar sosok tingkat 9 di Departemen Perang Besar Portugis mereka. Itu hanya orang kuat, ya, hanya satu. Satu patung. Untuk sesaat, Panglima Departemen Perang Portugis Besar sangat khawatir, tetapi dia sekarang berada di pihak Departemen Perang Singa, masih puluhan ribu mil jauhnya dari wilayahnya sendiri bergegas kembali. Bab 288. Orang-orang dari Departemen Perang Portugis tidak ragu-ragu dan bergegas keluar secepat mungkin. Mereka ingin kembali untuk menyelamatkan. Dan tepat setelah orang-orang dari Departemen Perang Dapu pergi, lelaki tua dari Departemen Perang Singa, yang berada di puncak tingkat ke-9 tingkat kekaisaran, memandang para komandan Departemen Perang Ular Perak dan Perang Elang Besi Departemen, dan berkata dengan sedikit permintaan maaf, kalian berdua, aku minta maaf karena membuatmu tertawa. Quark dipromosikan terlalu cepat, yang menyebabkan dia merasa sedikit tidak stabil. Aku di sini untuk menemanimu. William dari Departemen Perang Elang Besi dan Louis ke-13 dari Departemen Perang Ular Perak dengan cepat melambaikan tangan mereka dan berkata, tidak apa-apa, prioritas utama senior adalah menyelamatkan Departemen Perang Besar Portugis sesegera mungkin. Kita tidak bisa lagi membiarkan naga kerajaan menghancurkan Departemen Perang Besar Portugis. Dalam hal ini, nasib nasional Kerajaan Naga pasti akan membaik lagi. Jika ini terus berlanjut, Kerajaan Naga mengandalkan perang untuk mendukung perang dalam masalah di masa depan. Orang tua dari Departemen Perang Singa mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, ya,
tetapi Departemen Perang Singa kita terlalu jauh dari sana, jadi saya meminta kalian berdua untuk mengambil tindakan. Cepat kirim beberapa orang kuat untuk bergegas membantu. Hei, kuharap semuanya bisa datang tepat waktu, aku harus pergi ke perbatasan Departemen Perang Naga sekarang untuk berdamai, hei. Orang tua dari Departemen Perang Singa itu menghela nafas satu demi satu. Bagaimanapun, tindakan Kerajaan Naga ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun, begitu pula tindakan Xiao Tians, penguasa kuil surgawi. Jadi dalam sekejap, 2 dari 8 aliansi Departemen Perang langsung dimusnahkan oleh pihak lain, dan sekarang Departemen Perang Dajia jelas sangat memusuhi Departemen Perang Singa di sisi lain perbatasan. Sekarang ada 6 pembangkit tenaga listrik tingkat 9 tingkat kaisar yang berdiri di langit, dan sikap mereka sudah jelas. Hei, ini saat yang sangat penting. Orang tua tingkat kaisar tingkat 9 dari Departemen Perang Singa menghela nafas dalam-dalam, dan kemudian menghilang dalam sekejap, menuju perbatasan. Komandan Departemen Perang Ular Perak dan Departemen Perang Elang Besi saling memandang dan mengangguk satu sama lain. Lokasi geografis Departemen Perang Portugis besar berada di antara Departemen Perang Elang Besi dan Departemen Perang Ular Perak, dan di antara mereka apakah itu berbatasan dengan Departemen Perang Ular Perak, jadi akan menjadi yang tercepat bagi orang-orang kuat dari Departemen Perang Ular Perak untuk bergegas ke sana. Setelah William dan Louis ke-13 saling berpandangan, tak satu pun dari mereka berbicara lagi, tetapi membuat pengaturan sendiri dengan penuh konsentrasi. Rencana awalnya adalah memanfaatkan perayaan besar Kerajaan Naga untuk menyerang Kerajaan Naga secara diam-diam, tetapi yang tidak pernah mereka duga adalah bahwa mereka tidak menyerang Kerajaan Naga terlebih dahulu, tetapi Kerajaan Naga dan kuil Tianshan. Dapatkan mereka terlebih dahulu. Untuk sementara waktu, semua orang kuat dari aliansi Z8 yang masih bersiap untuk menyerang Kerajaan Naga, kecuali orang kuat dari Departemen Perang Singa, 7 orang kuat dari Departemen Perang semuanya mundur dan mulai bertarung secepatnya. Dengan kecepatan yang sangat cepat, mereka bergegas menuju markas perang masing-masing. Pada saat ini, orang-orang kuat dari 5 departemen perang kecil dan menengah semuanya berkedip-kedip, dan ribuan pikiran melintas di hati mereka. Sikap Kerajaan Naga sangat jelas, yaitu, saya tidak bisa mengalahkannya 3 departemen perang besar itu, tapi apa sih? Masih tidak bisa mengalahkanmu sampai mati. Jika kamu berani mengantri secara acak lagi, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Jadi pada saat ini, dengan hancurnya Departemen Perang Dajia, Departemen Perang Daksi dibantai, dan Departemen Perang Dapu dalam bahaya, 2 orang kuat yang tersisa dari Departemen Perang mempunyai rencana untuk mundur sepenuhnya dari aliansi lagi melakukan ini. Jika turun, mungkin pada akhirnya, Departemen Perang Singa dan yang lainnya akan baik-baik saja, tetapi Departemen Perang Kecil dan Menengah ini akan mati. Dan dia benar-benar akan mati. Setengah jam kemudian, di persimpangan perbatasan antara Departemen Perang Singa dan Departemen Perang Dajia, di seberang Departemen Perang Singa, 6 orang kuat tingkat 9 kaisar dari Departemen Perang Dajia berdiri di udara dengan ekspresi muram, tampak pada singa dari Departemen Perang Singa saat ini. Di Departemen Perang, sekelompok komandan dari Departemen Perang Dajia dengan panik mundur. Tetapi ketika ke-6 orang kuat ini melihat bahwa tidak ada komandan Departemen Perang mereka sendiri di antara orang-orang yang mundur, mereka semua merasakan firasat buruk di hati mereka. Senior, komandannya sudah mati. Dia dibunuh oleh Quark di markas besar Departemen Perang Singa. Bunuh dia. Untuk beberapa saat, sekelompok orang kuat berlari menuju Departemen Perang Dajia, sambil menghadap ke 6 patung. Pakar tak tertandingi tingkat kaisar tingkat 9 berteriak dengan tajam. Bang! 6 ahli tingkat 9 tingkat kaisar dari Departemen Perang Besar terkejut di dalam hati mereka. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, tapi wajahnya menjadi semakin muram. Pada saat ini, di sisi lain dari Departemen Perang Singa, orang kuat tingkat kaisar tingkat 9 dari Departemen Perang Singa juga bergegas mendekat. Dia mengepalkan tinjunya ke arah 6 orang kuat dari Departemen Perang Dajia dan berkata dengan getir, semuanya, maafkan aku, tapi Panglima Departemen Perang Dajia lah yang menghunus pedangnya ke Quark di awal masalah ini. Tapi bagaimanapun juga, aku akan memberimu penjelasan untuk masalah ini. Saya minta maaf. 6 ahli top dari Departemen Perang Dajia mendengus dingin. Mereka menundukkan tangan mereka kepada Komandan Departemen Perang Singa tanpa emosi dan berkata, kamu bisa melakukannya sendiri, tapi sekarang akulah Dajia Departemen Perang. Nasib negara telah terputus, dan banyak orang kuat telah tewas. Departemen Perang kami telah menderita kerugian besar dan tidak dapat lagi berperang. Mulai hari ini, kami akan mundur sepenuhnya dari aliansi dan memulihkan diri. Ketika 6 ahli top dari Departemen Perang Dajia selesai berbicara, mereka berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu, tanpa berhenti sama sekali. Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi kepada orang-orang dari Departemen Perang Singa. Dan saat mereka semua pergi, perbatasan antara Departemen Perang Besar dan Departemen Perang Singa ditutup sepenuhnya.
dan deretan senjata panas kelas atas dikirimkan. Targetnya berada dalam wilayah Departemen Perang Singa. Untuk mengintimidasi pihak lain, saya tidak bisa mengalahkan Anda. Anda telah membunuh semua komandan perang saya, ya. Aku tidak bisa menahannya, tapi jangan memaksaku terlalu keras. Jika kamu mendorongku terlalu keras, aku akan memberimu puluhan ribu senjata panas kelas atas untuk memandikanmu. Ya, 6 ahli top Departemen Perang Dajia tidak mengucapkan sepatah kata pun dari awal hingga akhir ketika komandan Departemen Perang mereka terbunuh di wilayah lawan. Karena tidak ada gunanya mengatakannya. Mungkinkah dia masih ingin memaksa Departemen Perang Singa membunuh Quark? Ini sungguh tidak realistis. Di dunia sekarang ini, pada analisis terakhir, kekuatan dihormati. Departemen Perang Singa adalah satu-satunya departemen perang tingkat super di dunia saat ini. Tidak peduli seberapa kuat Departemen Perang Dajia, mereka tidak akan berani berperang dengan Departemen Perang Singa. Tak terkalahkan. Tetapi pada saat ini, setelah orang-orang dari Departemen Perang Dajia mundur, lelaki tua di tingkat kekaisaran tingkat 9 dari Departemen Perang Singa terlihat sangat jelek. Sebab, dia lebih memilih orang-orang yang baru saja naik ke Departemen Perang untuk menyerangnya dan melampiaskan amarahnya, namun pihak lain bahkan tidak menyebut pembunuhan komandan Departemen Perangnya. Apa artinya ini? Artinya kebencian ini sangat diingat oleh pihak lain. Jika Anda tidak membalas sekarang, Anda tidak memiliki kekuatan, tetapi bagaimana di masa depan? Juga, Departemen Perang Dajia telah sepenuhnya pergi saat ini. Kerajaan Naga, Qin Wu, Kuil Tianshan, Xiao Tians. Kalian memiliki begitu banyak keberanian dan perhitungan yang mendalam. Kalian tidak menyerang Departemen Perang Singa kami, tetapi kalian menyebabkan kami menderita kerugian terbesar. Departemen Perang Singa prajurit tingkat Kaisar tingkat 9 melihat ke arah Departemen Perang Dajia, bergumam di dalam hatinya, dan kemudian kembali ke Departemen Perang Singa. Quark sepertinya memiliki beberapa masalah, dan dia harus menyelesaikannya dengan cepat. Saat Departemen Perang Dajia menutup perbatasan, markas besar Departemen Perang Dajia, yang berjarak ribuan mil, dijaga dengan sangat ketat. Markas besar Departemen Perang sudah dipenuhi oleh puluhan ribu tentara elit baik di dalam maupun di luar. Namun meskipun demikian, semua orang kuat di Departemen Perang Portugis masih sangat gugup. Masing-masing dari mereka sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat, dan keringat dingin di sisi wajah mereka terus mengalir. Setengah jam yang lalu, mereka menerima kabar bahwa sekelompok pembangkit tenaga listrik terkemuka dari Kerajaan Naga akan mendatangi mereka. Ya, setengah jam yang lalu, mereka tidak tahu bahwa target orang kuat Kerajaan Naga berikutnya adalah mereka setelah Departemen Perang Daxi dihancurkan. Tetapi ketika mereka mengetahui bahwa sekelompok orang kuat dari Kerajaan Naga sedang menyerang, mereka sudah muncul di wilayah mereka. Sudah lebih dari 10 menit setelah Departemen Perang Daxi dihancurkan. Pada saat ini, semua orang kuat dari Departemen Perang Besar Barat merasa seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh yang tangguh. Tidak mungkin, bayangan pohon terkenal, pembangkit tenaga listrik tertinggi Departemen Perang Kerajaan Naga, dapat menghancurkan Departemen Perang Daxi dalam waktu singkat, dan pasti dapat menghancurkan Departemen Perang Dapu mereka. Bagaimanapun, kekuatan Departemen Perang mereka tidak sebaik Departemen Perang Daxi. Adapun Departemen Perang Besar Portugis, salah satu keuntungannya adalah mereka memiliki lebih banyak waktu untuk bersiap daripada Departemen Perang Besar Barat. Jadi pada saat ini, satu-satunya orang kuat di wilayah itu yang berada di awal tingkat ke-9 tingkat Kaisar telah bergegas ke Departemen Perang Besar Portugis dan berdiri bersama Ketua Departemen Perang Besar Portugis untuk bertahan melawan musuh asing. Namun demikian, Departemen Perang Dapu hanya memiliki kekuatan tempur 2 Kaisar tingkat 9 tahap awal, ditambah 3 orang kuat dari tingkat Kaisar tingkat 8, dan 4 orang kuat dari tingkat Kaisar tingkat ke-7 tidak banyak orang kuat di tingkat menengah dan awal tingkat Kaisar. Barisan dengan momentum seperti itu dan selusin prajurit tingkat Kaisar akan dianggap cukup bagus. Namun mereka masih merasa ragu. Bagaimanapun, Departemen Perang Great Western yang berdekatan telah dihancurkan. Terlebih lagi, setelah orang-orang kuat dari Departemen Perang Kerajaan Naga melahap ratusan tahun takdir nasional dari Departemen Perang Besar Barat, siapa yang tahu betapa kejamnya pihak lain. Pastikan untuk menjaga titik berkumpul takdir nasional. Tidak boleh ada kesalahan di sana. Pada saat ini, orang kuat tingkat Kaisar dari Departemen Perang Portugis berkata dengan ekspresi serius. Ya, Ketua Departemen Perang Portugis mengangguk, lalu berbalik dan bergegas turun, dan dia juga membawa 4 ahli tingkat Kaisar tingkat 7 bersamanya. Alasan mengapa Departemen Perang Dajia dihancurkan begitu cepat adalah karena titik berkumpulnya takdir nasional di bawah Departemen Perang mereka segera diledakkan oleh orang-orang kuat di Kuil Tianshan. Oleh karena itu, pada perang berikutnya, Ketua Departemen Perang Besar dan sekelompok pejabat perang yang berkuasa tidak mendapat restu dari takdir nasional, sehingga kekuatan tempur mereka langsung turun.
Departemen Perang Besar Portugis mereka tidak dapat mengulangi kesalahan pihak lain. Saya harap kami bisa datang. Saya harap kami bisa mendapatkan dukungan dari orang-orang kuat di Departemen Perang Elang Besi dan Departemen Perang Ular Perak. Jika tidak, Departemen Perang Portugis kami, kali ini, dalam bahaya kehancuran. Hei, untuk sesaat, Ketua Departemen Perang Besar Portugis menghela nafas dalam-dalam di dalam hatinya, dan suasana hatinya sangat serius. Tapi saat berikutnya, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia berteriak, tidak. Pergi dan lindungi kolam permainan nasional. Pada saat ini, segera setelah Ketua Departemen Perang Besar Portugis menyelesaikan omannya, naga hitam keberuntungan nasional sepanjang 100 meter tiba-tiba muncul di ufuk timur di kejauhan, dipenuhi aura tingkat ke-9. Tingkat Kaisar, dengan kecepatan yang sangat cepat, dia bergegas menuju gedung markas Departemen Perang Portugis. Tidak, Qin Wu, beraninya kamu. Pada saat ini, satu-satunya orang kuat dari Kaisar tingkat 9 yang datang dari Departemen Perang Dapu untuk datang menyelamatkan, momentumnya meledak, dia menghunus pedang panjangnya, dan tubuhnya dengan kecepatan yang sangat cepat, mereka bertemu dengan naga hitam besar takdir nasional yang telah diubah menjadi wujud tetua agung kerajaan naga dan lainnya. Tapi itu hampir tidak berpengaruh, dan saat berikutnya terjadi ledakan keras. Pakar tingkat Kaisar tingkat 9 dari Departemen Perang Besar Portugis dilumpuhkan oleh naga hitam besar dan dipukul ribuan meter jauhnya. Kemudian, dia menyaksikan tanpa daya ketika 4 anggota utama Departemen Perang Kerajaan Naga menyaksikan si hitam besar naga yang ditransformasikan oleh pembangkit tenaga listrik teratas menabrak markas besar Departemen Perang Besar. Boom! Saat berikutnya, terjadi ledakan keras lainnya, dan kumpulan takdir nasional yang disembunyikan di bawah tanah oleh Departemen Perang Portugis langsung hancur berkeping-keping di seluruh langit. Saat berikutnya, ketika teriakan melengking keluar, bayangan besar nasib nasional Departemen Perang Portugis Besar muncul di langit di atas markas besar Departemen Perang Portugis Besar, tetapi momentumnya turun lebih dari setengah. Bersambung,